Kaidah nomor 49. Nah, sebelumnya kan di kaidah nomor 48 kita itu menyinggung ya sedikit banyaknya tentang iskal-iskal yang berada di dalam masalah akidah, baik itu rububiyah, samiyah ataupun tentang nubuwah. Nah, bagaimana cara berinteraksi dengan iskal-iskal tersebut? Mazhab Sufi memiliki patokannya, yaitu tafwid. Sederhananya seperti itu. Ya, secara umumnya dalam setiap aspek yang muskil, para Sufi itu tafwid, memasrahkan. Tapi pertanyaannya, apa sih hikmahnya adanya muskil atau mutasyabihat di dalam nusus-nusus Al-Quran dan Sunnah? Nah, kurang lebihnya di kaidah nomor 49 ini musonib akan menceritakan hal tersebut. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wuku'ul muhimi wal mubhami wal muskili pin nususi syar'iyyati maidanul ukuli wal adhani wal uqud. Yamizallahul khabitha minat tayyib wa tadharu maratibul imani li ahliha. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Wuku'ul muhim, terdapatnya kata-kata yang iham itu yaitu satu kata-kata yang pertama kali kita membacanya mengesankan bahwasanya makna itu tidak dimaksud. Wal mubham, dan kata-kata yang mubham, yang samar. Yang dimaksud dengan kata yang samar itu kata yang mujmal. Kata tersebut memiliki lebih dari satu makna dan kita nggak tahu mana kira-kira yang dimaksud. Wal muskil, dan terdapatnya kata-kata yang muskil. Muskil itu adalah kata-kata yang memiliki beberapa makna, tetapi yang pas dengan teks itu makna yang bisa menyebabkan tidak layak atau salah lah gitu, keliru. Jadi kan ini muskil. Nah, keberadaan semua itu di dalam nas syariat itu hikmahnya apa? Nah, hikmahnya adalah apa? Medanul ukul, menjadi arenanya berpikir para ulama. Wal adhan, arenanya para pemahaman. Wal ukud, dan arenanya ilmu. Yani ukud di sini tuh ilmu yang telah menjadi keyakinan semantap apa gitu. Sebagaimana Allah berfirman di sini, liyamizallah, agar Allah memisahkan mana yang buruk dari yang baik. Dan nampak juga level-level atau tingkatan-tingkatan iman bagi para pemiliknya iman. Sebagaimana firman Allah, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada zaig, ada sesuatu yang melenceng, maka dia akan mengikuti sesuatu yang samar-samar katanya. Ibtigha fitnah, karena mengharapkan fitnah dan mengharapkan untuk takwil, menginterpretasikannya. Dan tidaklah ada yang mengetahui takwil terkecuali hanya Allah. Dan orang-orang yang mantap di dalam ilmu, mereka mengatakan amanna, kami beriman terhadapnya. Karena kulun min indi rabbina, semuanya itu datang dari Tuhan kami. Nah, di dalam ayat ini jelas tipikal-tipikal orang berinteraksi dengan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata-kata muhim, mubham, dan muskil, atau disebut dengan ayat mutasyabihat. Surat ini pun kan setelah berbicara tentang bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Yang mana jalan paling selamat untuk memahami makna ayat-ayat mutasyabihat adalah dengan cara mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Ini maksud daripada warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Nah, adapun kalau misalnya orang-orang yang tidak rasih di sini, nah mereka itu tidak mengembalikan kepada ayat-ayat muhkamat. Nah, seenak hatinya mereka untuk memberikan tafsir-tafsir. Maka hasil daripada apa yang disimpulkannya itu menjadi fitnah gitu. Baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya adanya muhim, mubham, muskil itu bukan datang dari syariat, seperti datang dari orang lain, termasuk para ulama di sini.
Kata musonib di sini wala yuqbalu wad'uhu min ghairi syari'i albata, dan tidak diterima pewadoan kata-kata tersebut yang muhim, yang mubham, yang muskil dari selain pembawa syariat albata sama sekali, karena tadi nggak ada hikmahnya gitu kan ya. Di sini tidak menunjukkan keimanan seseorang atau tidak. Ila ayyakuna bayyinul mana wadihal mabna fi urfit takhotub. Ini pun tidak semuanya ya. Ada beberapa kata-kata yang bukan dari syar'i tetapi memiliki pertimbangan apakah dimaknai sebagaimana seharusnya atau ditakwil. Maka musonib di sini melanjutkan illa ayyakuna bayyinal mana, terkecuali jelas maknanya, wadihal mabda, tegas mabda, dasar pembentukannya. Ya mabda di sini terkait dengan kata-kata bisa dari aspek istiqoq atau misalnya ngutipnya dari mana ketahuan. Fi urfit takhotub, di dalam urf kebiasaan dalam berkomunikasi. Lahu yang pada wad'un ghairi syari, berarti di sini syibhun, ada penyerupaan atau ada kemiripan fi asli nusus, di dalam asal nusus. Kamas alatil istiwa, seperti masalah istiwa. Alati fi risalah Ibni Abi Jaid, yaitu yang ada di dalam risalah Ibni Abi Jaid. Jadi maksudnya di dalam risalah ini terdapat persoalan istiwa. Nah, istiwa ini kan memberikan kesan yang muhim, mubham atau muskil. Tetapi kan ini yang wado bukan syari, tetapi seseorang yang namanya adalah Ibnu Abi Jaid. Nah, tetapi karena ada penyerupaan dengan asal nusus, yaitu masalah istiwa di dalam nas ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maka di sini pun terjadi perdebatan para ulama apakah ini sejenis mutasabihat atau sejenis muhkamat. Sehingga di sini musonib memberitakan pahtala papihi, untuk persoalan seperti ini yang wadonya bukan dari syari, musonib memberitakan pahtala papihi al usuliyun, berbeda pendapat bagaimananya para usuli. Sumahwa ba'da wukuhi bihadzal wajhi hum mukhtalifuna fi qubulihi wa ta'wilihi. Kemudian saat wado dari guer syari itu dia itu telah terjadi seperti aspek ini, mereka juga berbeda pendapat dalam segi menerima dan mentakwilnya. Au hamli madhabi sahibi ala johirhi, atau membawa mazhab si pemiliknya sebagaimana johir saja. Nah, ini maksudnya di sini hanya menceritakan bagaimana para ulama berinteraksi dengan kata-kata yang muhim, mubham dan muskil tetapi datangnya bukan dari syari. Wa hadza kulluhu in kana imaman mu'tabaran fi fannihi. Nah, ini pun dipersoalkan tadi apabila keadaan orang yang mengucapnya itu adalah seorang imam yang diperhitungkan di dalam disiplin ilmunya, baik seorang sufi ataupun pakai. La ghairuhu, bukan selain daripada imam. Maka kalau misalnya selain daripada imam, fayuraddu alaihi, dikembalikan kepada si goir tadi mutlakun secara umum, artinya tidak diperhitungkan. Kamala aslalahu wala shibha, sebagaimana sesuatu yang tidak memiliki asal dan tidak memiliki penyerupaan, kemiripan. Fayuraddu alal jami bila hilafin, maka dikembalikan kepada semuanya bila hilafin, tanpa ada perbedaan. Jadi yang diperhitungkan di sini hanya wado syare sama wado imam. Itu pun untuk yang wado imam diperselisihkan bagaimananya. Naktabi bil qadar wallahu alam bissawab.